Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Diska Nabila Putri. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam UIN Suska Riau. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang anak dengan berkebutuhan khusus. Ya benar, jadi hari ini pembahasan kita tentang anak dengan berkebutuhan khusus. Jadi, apa sih anak dengan berkebutuhan khusus itu? Nah, oke. Jadi, anak dengan berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi kebutuhan khusus itu juga istilah umum. Beragam diagnosis mulai dari kondisi yang bisa sembuh dengan cepat hingga kondisi yang tidak dapat menjadi tantangan seumur hidup bagi kondisi yang relatif ringan hingga kondisi yang berat. Jadi ada tantangannya nih. Jadi kondisinya tuh ada yang relatif ringan dan hingga ada yang relatif berat seperti itu. Nah, jadi terbagi menjadi beberapa lagi ya ini, temporer dan permanen. Nah, temporer ini apa sih? Yang temporer ini biasanya karena faktor eksternal. Ya, contohnya bersifat sementara ya, seperti bisa dilihat ya. Contohnya anak korban pemerkosaan, korban bencana, atau peralihan bahasa. Nah, selanjutnya yaitu yang permanen. Permanen itu internal yang mengalami kecacatan. Jadi dia tuh bawaan internal ya, bawaan dari biasanya contohnya seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, termasuk gangguan motorik dan autis dan lainnya. Nah, jadi anak dengan berkebutuhan khusus itu banyak ya, banyak dan semua luar biasa. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang pengajar atau guru di sekolah luar biasa? Nah, jadi ini, walaupun anak dengan berkebutuhan khusus tersebut memiliki banyak keterbatasan, nah, tapi kita tidak boleh meremehkannya. Kita harus juga memberikan sedikit atau memberikan treatment, mendukung kreativitasnya gitu ya. Nah, contoh ini, mendukung kreativitas anak di sekolah. Nah, apa sih yang harus dilakukan gitu ya? Jadi, anak dibiarkan ikut serta dalam kegiatan seni dan musik. Selanjutnya, dorong guru untuk menggunakan metode belajar yang interaktif dan berbasis proyek. Jadi lebih banyak kreativitas yang akan muncul ya secara kognitif maupun secara motoriknya gitu. Selanjutnya, libatkan anak dalam kegiatan kelompok yang memerlukan kerja sama dan kerja sama tim. Nah, apa sih gunanya? Jadi biar anak itu sama-sama saling belajar berinteraksi dengan teman sebayanya atau teman yang sama-sama memiliki keterbatasan tersebut. Nah, selanjutnya kita harus juga mengajarkan anak untuk berani mencoba hal baru. Contohnya seperti apa? Ajak anak mencoba kegiatan baru seperti belajar alat musik atau memasak. Nah, itu kan hal yang ibaratnya anak dengan berkebutuhan khusus itu belum pernah menyentuh hal-hal tersebut ya. Jadi kita ajarkan, kita kenalkan mereka dengan dunia-dunia tersebut. Jadi kognitif mereka penasaran gitu ya. Selanjutnya, biarkan mereka berkreasi dengan bahan-bahan yang ada seperti membuat eksperimen sains sederhana. Nah, banyak ya eksperimen kayak atau membuat clay motorik untuk melatih sensor motorik anak gitu ya. Selanjutnya, menjelaskan bahwa mencoba hal baru adalah bagian dari proses belajar dan berkembang. Nah, sedikit-sedikit kita menjelaskan kepada anak tersebut bahwa belajar hal baru itu adalah hal yang baik dan sangat menantang serta seru gitu ya. Nah, selanjutnya setelah tadi kita membahas secara umum pembahasan tentang apa itu anak berkebutuhan khusus. Nah, saat ini saya akan membahas lebih detailnya anak dengan berkebutuhan khusus
yang berjenis tunadaksa. Jadi, apa itu tunadaksa? Mari kita bahas. Nah, kita akan membahas secara spesifik apa itu anak dengan tunadaksa ya. Jadi, apa itu tunadaksa? Jadi, tunadaksa adalah kondisi disabilitas yang mempengaruhi fungsi gerak tubuh, baik secara kelainan otot dan kehilangan anggota tubuh. Nah, jadi anak tunadaksa itu anak dengan gangguan saraf motorik gitu ya, saraf atau pokoknya yang bersangkutan dengan anggota tubuhnya. Selanjutnya, apa penyebabnya? Nah, penyebabnya itu penyebab umumnya yang pertama, bawaan lahir. Contohnya ya, bawaan lahir seperti dia memang dia tangannya kecil atau tangannya tidak balance panjang sebelah gitu ya. Selanjutnya terjadi kecelakaan. Kecelakaan ini biasanya anak yang lahir secara normal, kemudian karena suatu kecelakaan yang tidak dia inginkan menyebabkan hal tersebut. Jadinya setelah kecelakaan patah tulang misalnya gitu kan. Nah, jadi itu menyebabkan dia menjadi saraf atau kakinya terganggu gitu ya. Nah, selanjutnya penyakit polio, TBC, tulang, dan lain-lain. Nah, ini dia penyakit itu tuh juga sangat berbahaya termasuk TBC ya. Itu memang apalagi Indonesia termasuk nomor 2 penduduk yang sangat banyak mengidap TBC gitu ya. Karena itu tuh sangat mudah menyebar melalui udara. Nah, selanjutnya ciri-ciri anak tunadaksa. Yang pertama, kesulitan berjalan berdiri atau lumpuh pada tangan ataupun kaki atau pada anggota tubuh lainnya. Selanjutnya, memakai alat bantu, kursi roda, kruk, dan lain-lain. Nah, seperti yang kayak misalnya terjadinya kecelakaan, beliau kakinya patah atau apa. Nah, dia tidak bisa berjalan normal lagi. Nah, kemudian dia menggunakan alat bantu untuk membantunya menjalani aktivitas sehari-hari gitu ya. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan oleh anak tunadaksa. Yang pertama yaitu akses lingkungan dan ramah disabilitas. Nah, pernah lihat nggak sih di toilet umum maupun kadang di tempat-tempat umum ya, di publik ya, seperti kayak di bandara atau di masjid. Kadang di beberapa tempat umum tersebut biasanya menyediakan toilet disabilitas. Nah, toilet tersebut tuh untuk mereka-mereka yang sulit menggunakan toilet pada umumnya gitu. Nah, itu salah satu akses yang sangat membantu untuk mereka yang mengalami tunadaksa ini. Selanjutnya, alat bantu gerak dan dukungan psikososial dan edukatif. Nah, yang dimaksud di sini psikososial yaitu dukungan dari teman-teman dan lingkungan sekitarnya, orang tua. Contohnya sebagai teman atau guru yang mengajar atau sebagai orang tua juga kita harus lebih menguatkan dan memberikan rasa percaya diri kepada anak tersebut bahwa tidak ada yang berbeda. Kita tetap sama semua gitu dan tetap bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Nah, selanjutnya itu dan edukatif. Edukatif itu kita harus selalu memberikan edukasi kepada anak tersebut bahwa menjadi tunadaksa itu bukanlah hal yang buruk gitu. Nah, sudah menjadi takdir dan kita harus memberikan edukasi kepada anak tersebut bahwa ini tidak seburuk yang ia bayangkan, dan kita sebagai orang-orang yang di sekitarnya harus berani, harus bisa memberi dukungan emosional kepada anak tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai, kita akan pembahasannya. Baik, setelah itu saya akan sedikit menjelaskan tentang bersama klien saya nanti. Klien saya ini yaitu tunadaksa ya. Ia mengalami kecelakaan hingga menyebabkan kakinya itu panjang sebelah. Itu dia. Oke, di video lanjutnya kita akan bertemu lagi. Oke? Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke guys, sekarang kita udah bersama klien yang awalnya kita udah tampilin di profil tadi. Oke, sekarang langsung kita ngobrol sama kliennya. Oke, dengan siapa, boleh sedikit ceritakan tentang dirinya dan profil pendidikannya? Nama saya Rizky, umur saya 20 tahun, mahasiswi Universitas Unsuska Riau, jurusan pendidikan bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Umurnya sekarang 20 tahun. 20 tahun ya? Iya. Oke. Sebelumnya, siapa tadi namanya? Panggilannya siapa? Panggilannya Nur. Nur ya? Oke. Kak Nur ya kita panggil ya? Oke. Oke Kak Nur, sekarang kan sedang mengalami kondisi yang dibilang kurang stabil ya, tentang kakinya gitu kan. Boleh nggak sedikit ceritain tentang apa yang dialami sekarang itu gitu, atau tentang background kejadian kenapa kakinya bisa seperti itu gitu? Ya. Pada saat itu umur saya 4 tahun gitu kan, kecelakaan kecil, mungkin kepleset atau apa, jadi mengakibatkan kaki saya ini engsel panggulnya lepas gitu kan, terus karena masih orang tua saya yang termasuk jadul gitu ya, bisa dibilang gitu ya, jadi kurang tahu dengan pengobatan dokter gitu kan, kurang tahu dengan tata caranya, prosedurnya seperti itu. Nah, jadi dibawalah pengobatan kaki saya ini ke urut-urut gitu kan, tradisional, nah gitu kan. Akan tapi proses itu nggak membuahkan hasil gitu kan, nggak membuahkan hasil yang bagus, terlalu banyak urut sehingga mengakibatkan kaki saya ini tadi infeksi dalam gitu kan. Nah, terus setelah terjadinya infeksi tadi, jeda setahun dari itu, sebelum dibawa ke dokter, itu saya ada pengobatan tradisional sedikit. Contohnya kayak dengan embun di rumput hijau. Rumput hijau. Treatment itu. Nah, untuk melonggarkan urat-uratnya seperti itu. Terus kalau orang-orang dulu dicoba juga dengan obat herbal kayak kencur, jahe, kunyit. Nah, dioleskan ini biar urat-uratnya nggak tegang gitu kan. Nah, terus setelah pengobatan tradisional tersebut, barulah dibawa ke dokter itu, berobat jalan selama 1 tahun 8 bulan. Nah, setelah 1 tahun 8 bulan itu, alhamdulillah infeksi yang tadinya pengeroposan tulang tadi berkurang gitu, hilang, infeksinya hilang. Tapi untuk kesehatan kakinya jadi berkurang. Jadi kaki saya yang sebelah kanan yang kecelakaan tadi itu jadi lebih pendek dari kaki yang sebelah kiri, panjang sebelah gitu, panjang sebelah. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi selain pengobatan yang dilakukan secara tradisional, secara urut atau kasih rempah-rempah gitu ya, ternyata juga ada pengobatan dari dokter ya, minum obat, treatment yang disarankan oleh dokter juga gitu ya. Terus setelah melakukan perjalanan pengobatan yang begitu panjang ya, melewati perjalanan yang begitu panjang, kan yang lebih membuahkan hasil itu kan dari pengobatan dokter ya. Sekarang gimana nih kondisinya sekarang yang sekarang tuh? Apakah nanti itunya kondisi tersebut bisa menjadi normal lagi setelah menjalani pengobatan lanjut atau gimana gitu? Kalau untuk normal seperti orang sehat biasa, mungkin nggak bisa, tapi adalah sedikit kemajuan mungkin. Contohnya kayak panjang sebelah gitu kan, kalau setelah dioperasi panjangnya sama kan, tapi mungkin cara jalannya akan tetap berbeda juga gitu. Oh jadi Kak siapa tadi namanya? Nur kan? Kak Nur, ada nggak rencana buat melakukan operasi tersebut? Insya Allah ya, setelah menyelesaikan pendidikan ya. Iya. Oke.
Jadi seperti itu. Kalau kondisi sekarang udah kayak untuk dibuat jalan udah nggak sakit, tapi Kalau sekarang tuh masih terbilang ini tuh masih sering sakit kalau misalnya banyak aktivitas, banyak jalan, banyak kegiatan gitu. berarti masih terganggu juga ya. ya ngilu biasanya. Oke, kalau untuk sekarang masih ada nggak obat yang diminum? Nggak ada sih Kak. Nggak ada ya. Oke guys, mungkin itu tadi penjelasan sedikit dari Kak Nur tentang kondisi yang ia alami. Sebelumnya Kak Nur, saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada Kak Nur yang bersedia menjadi klien saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.